Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel Rian Ferdian di tahun 2022. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyongsong tahun 2024, hiruk pikuk pertarungan pemilihan presiden dan wakil presiden sudah mulai terasa. Manuver politik partai sudah terlihat menuju pesta demokrasi 5 tahunan bangsa ini. Bahkan beberapa partai politik sudah berani diantaranya mengumumkan tokoh yang akan diusungnya di Pilpres nanti. Partai Gerindra misalnya telah memutuskan Prabowo Subianto yang akan diusung kembali di Pilpres 2024. Sementara Demokrat terkesan malu-malu siap menawarkan ketua umumnya AHY sebagai capresnya. Nasdem yang masih getol menjaring tokoh dari luar partai untuk diusung di Pilpres nanti. Di sisi lain, partai penguasa dan pemenang pemilu 2019 PDIP masih belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait tokoh partai yang akan diusung di Pilpres nanti. Sebagai catatan, meski keluar sebagai pemenang pemilu, PDIP masih harus berkoalisi dengan partai lain karena kurang sedikit saja untuk mencapai 20% ambang batas syarat mengajukan capres sendiri. Ada yang menarik dari diamnya PDIP seputar capres 2024 nanti. Ternyata di publik muncul 2 nama yang akan diusung PDIP. Namun PDIP sendiri belum menentukan sikap secara resmi karena mungkin masih mempertimbangkan efek pemilih pada pemilu dan pilpres nanti. Terkesan salah menentukan capres, PDIP akan menuai hasil buruk terperosok ke jurang kekalahan setelah 2 periode pemerintahan duduk sebagai penguasa. 2 kader yang mencuat dari PDIP yang santer dibicarakan sebagai capres 2024 adalah Puan Maharani dan Ganjar Pranowo. Menariknya, Puan Maharani muncul sebagai bakal capres 2024 dari mekanisme partai, di mana ketua DPR RI itu seharusnya yang maju sebagai calon presiden di pemilihan presiden 2024 nanti. Sementara Ganjar Pranowo muncul sebagai bakal calon presiden PDIP dari arus bawah karena Ganjar mayoritas diinginkan dan didukung oleh sebagian besar kader dan simpatisan partai untuk maju di Pilpres 2024 maksud saya, setelah Jokowi tidak lagi memiliki kesempatan untuk mencalonkan kembali. Bahkan begitu kuatnya dukungan untuk Ganjar, di beberapa daerah sudah mulai bermunculan deklarasi dukungan kepada Ganjar Pranowo untuk maju sebagai calon presiden di 2024. Unik dan menarik, karena ini akan menjadi perdebatan seru di elit partai PDIP sendiri. Apakah partai tetap akan mengusung Puan Maharani sebagai capres 2024 sebagaimana ketentuan partai meski elektabilitas Puan jauh di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, bahkan Anies Baswedan. Terlebih, Puan adalah seolah putri mahkota yang harusnya meneruskan garis keturunan keluarga Soekarno yang menjadi presiden di Indonesia. Karena Puan sendiri adalah cucu Bung Karno. Ataukah partai akan berani mengusung Ganjar Pranowo, Gubernur Jawa Tengah sekarang, sebagai calon presiden 2024? Terlebih, sejumlah hasil survei mendudukan Ganjar Pranowo di posisi teratas sebagai calon presiden. Selain itu, Ganjar juga sepertinya sudah mendapatkan banyak dukungan dari kader dan simpatisan partai di bawah. Jika benar PDIP akan mengusung Ganjar di Pilpres 2024 nanti, ini akan mengulang kembali kisah yang terjadi di Pilpres 2009 dan 2014, di mana saat itu Ketua Umum Partai Megawati Soekarno Putri mengalah demi Joko Widodo untuk maju sebagai capres. Karena saat itu Joko Widodo mendapat dukungan kuat dari kader dan simpatisan partai sebagai calon presiden. Terbukti, di 2 periode Pilpres, Jokowi berjaya dan terpilih sebagai presiden. PDIP pun keluar sebagai pemenang pemilu. Dan kini, mari kita coba telaah antara Puan Maharani dan Ganjar Pranowo, siapakah yang terbaik dan memiliki peluang untuk maju sebagai calon presiden dari PDIP di antara keduanya. Puan Maharani yang lahir di Jakarta 6 September 73, umur 49 tahun sekarang, adalah seorang politikus Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan atau PDIP yang kini menjabat sebagai Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia atau DPR RI periode 2019 hingga 2024. Puan Maharani merupakan perempuan pertama dan orang termuda ketiga yang pernah menjabat sebagai Ketua DPR secara tetap.
Ia berusia 46 tahun saat dilantik. Sebelumnya, ia merupakan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia antara 2014 hingga 2019. Dalam prosesnya juga menjadi perempuan pertama dan orang termuda yang pernah menjabat sebagai Menteri Koordinator. Puan Maharani juga pernah menjabat sebagai Ketua Fraksi PDI Perjuangan di DPR RI pada 2012 hingga 2014. Karir politik Puan Maharani memang terbilang moncer. Mungkin karena ada darah Soekarno yang mengalir di tubuhnya. Karena Puan adalah putri bungsu Megawati Soekarno Putri dan Taufik Kemas. Puan adalah satu-satunya keturunan Megawati yang terjun secara langsung ke panggung politik Indonesia. Wajar kalau Puan menyandang gelar sebagai putri mahkota penerus suksesi Megawati Soekarno Putri. Sementara itu, Ganjar Pranowo yang lahir 28 Oktober 1968 adalah Gubernur Jawa Tengah 2 periode yang menjabat sejak 23 Agustus 2013. Sebelumnya, Ganjar merupakan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari fraksi PDI Perjuangan periode 2004 hingga 2009 dan 2009 hingga 2013. Selain itu, Ganjar juga menjabat sebagai Ketua Umum Keluarga Alumni Universitas Gadjah Mada 2 periode, yakni 2014 hingga 2019 dan 2019 hingga 2024. Ganjar Pranowo sendiri memulai karir politiknya di PDIP pada tahun 96, di mana saat itu mencuat konflik antara pendukung Suryadi dan Megawati. Saat itu, Ganjar berada di barisan Megawati Soekarno Putri. Dan saat ini, perang dukungan di internal PDIP untuk Puan Maharani dan Ganjar Pranowo seolah tidak bisa terelakkan lagi. Terbaru, muncul istilah kolonel yang merupakan gabungan sekumpulan yang mendukung Puan Maharani sebagai calon presiden 2024. Di sisi lain, muncul pula istilah Dewan Kopral yang di dalamnya adalah relawan yang mendukung Ganjar Pranowo sebagai calon presiden 2024. Bahkan sebelum muncul istilah Dewan Kopral, loyalis Ganjar Pranowo telah membentuk wadah dukungan untuk Ganjar melalui Ganjaris atau Ganjar Pranowo untuk Indonesia Satu. Ya, patut kita tunggu siapa yang akan diusung PDIP. Jika alasannya adalah terah Soekarno saatnya naik tahta, maka Puanlah yang akan dicalonkan. Meski elektabilitas di bawah Ganjar Pranowo, Prabowo Subianto, bahkan Anies Baswedan. Bahkan dukungan arus bawah untuk Puan juga kurang maksimal. Dan jika PDIP mendengar aspirasi kader dan simpatisan, serta keberlangsungan partai secara jangka panjang, maka Ganjar Pranowo adalah jawabannya. Karena menurut hasil survei, Ganjar selalu unggul dan yang paling penting, dukungan dari kader dan simpatisan partai begitu besar untuk seorang Ganjar Pranowo. Saya Dimas Fat, terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton, jangan lupa subscribe ya.